Aduh, mana nih ya, masih pada sibuk. Punya nggak yang penuh analisa? Udah, nggak usah banyak sosokan. Kalau punya, telepon aja langsung. Saya punya dong. Ya udah, telepon siapa? Telepon ya. Ya, siapa yang ditelepon? Halo, assalamualaikum Pak Pandu. Waalaikumsalam. Wah, Ini benar-benar ilmiah nih saya telepon nih. Mas Pandu apa kabar? Sehat? Mbak, sehat. Tidak ada gejala. Tidak. Abi. Tidak ada. Ini kalau di zaman pandemi gini jawabnya harus lengkap gitu ya. Iya. Karena Nggak bisa cuma semua sehat orang kita aja. itu adalah termasuk orang yang tidak bergejala. Oke, betul. Jadi kita semua harus selalu berpikir meskipun kita sehat, bisa jadi kita tidak bergejala. Iya. Betul. Sehingga kita harus pakai masker kalau keluar. Tapi dari sekian banyak penduduk Indonesia, berapa banyak tuh ya kira-kira yang berpikirnya seperti itu menjelang Lebaran ini, Mas Pandu? Saya jadi khawatir. Iya, karena apalagi pengen bersilaturahmi, pulang kampung atau apa ya namanya mudik. Ya, sorry. Dengan kebijakan yang kemudian besok A, terus malamnya B. Iya, saya sih nggak bingung karena saya ngelihatnya yang bikin kebijakan macam-macam tuh yang bingung. Saya melihat teater bingung. Teater nasional bingung. Teater nasional bingung, apa tuh maksudnya, Mas Pandu? Iya, kan pejabat-pejabat itu kan pelakon-lakon teater nasional. Nah, Dia ngomong A, besok ngomong B, yang lain ngomong I, dan sebagainya yang saling bertentangan gitu. terus habis itu bingung sendiri mereka. Padahal Pak, saya sebagai pemain teater yang asli, nggak pernah lo bikin bingung. Ataukah yang seharusnya menjadi sutradara justru tidak mengambil perannya sebagai sutradara, Pak Mas Pandu? Ya enggak, memang sutradara gayanya seperti ini. Dia sutradara, tapi gaya melakukan apa tuh blocking pemain atau pemain bicaranya seperti boleh. Jadi nggak ada skenario, nggak ada apa skrip, silakan ngomong sebebas-bebasnya. Jadi teater bebas bingung. Bebas bingung. Itu mah lebih kayak Kemudian Smackdown, Pak. pertanyaannya, Kenapa? gimana kita ini masyarakat harus nyikapin yang kemudian beda-beda, yang kemudian membingungkan ini semua? Ya kita terpaksa harus melindungi kita sendiri. Orang nggak ada lagi yang melindungi kita. Jadi kita harus mengambil inisiatif untuk melakukan pembatasan sosial mandiri. Tapi kan banyak juga Mas Pandu yang akhirnya memilih untuk tidak melakukan pembatasan sosial karena masalah pekerjaan, karena dampak ekonomi, karena ya banyak hal. Pengertian pembatasan sosial kan paling tidak katanya salah satu gubernur pembatasan sosial wajah, karantina wajah, pakai masker. Pakai masker. Pak Pandu. Itu banyak istilah-istilah baru sebenarnya. Oke, Pak Pandu, banyak yang kemudian bilang salah satu alasan kemudian misalnya kebijakannya berbeda-beda adalah karena aslinya nih kayaknya curiganya jangan-jangan sebenarnya kebijakan aslinya adalah pengen herd immunity. Herd immunity itu apa ya? Waduh, saya baru dengar. Karena herd immunity itu biasanya kan kalau vaksinasi. Kalau kita melakukan vaksinasi pada penduduk, misalnya pada balita, supaya balita itu semuanya mempunyai imun. Kalau 80% atau lebih sudah mendapat vaksinasi dan setiap balita itu mempunyai respon imun, maka penyakit itu bisa hilang. Nah ini yang kalau diterjemahkan menjadi konsep sekarang mau herd immunity karena nggak ada vaksin, artinya sebagian penduduk Indonesia harus dibiarkan terinfeksi, ya kan? Artinya kan kalau gitu ya nanti ada jadi korban. Tapi ya mungkin menurut teater ini ya nggak apa-apa mati, yang penting ekonominya nggak mati, Pak. Waduh. Enggak juga sih, ekonominya juga mati. Kalau yang pelaku ekonominya mati, yang jadi korban ini siapa? Yang gemuk itu siapa? Pelaku bisnis. Iya. Yang hipertensi siapa? Pelaku bisnis. Tapi yang kena DM siapa? Pelaku bisnis. Tapi Pak Pandu, benar nggak? Ini saya butuh konfirmasi. Maksudnya
hal-hal yang membingungkan kita selama ini karena memang ilmuwan atau saintis itu tidak dilibatkan di dalam pembahasan soal pandemi ini. Ya, kita sih nggak dilibatkan, tapi kita minta dilibatkan. Dilibatkan atau tidak dilibatkan sih kita melibatkan, beri masukan maksudnya. Jadi dipakai nggak dipakai, kita beri masukan. Dan dibantu oleh sosial media, dibantu oleh mass media, kita bersuara terus. Walaupun suaranya kelihatan yang sama, tapi harus gemanya itu harus masuk. Dan publik harus tahu ini ada masalah dalam penanganan pandemi. Oke, tapi kan bukan tidak semuanya sebenarnya tidak melakukan apapun ya, Mas Pandu. Tadi sebelumnya kita ngobrol juga sama Bupati Banyuwangi, tidak memberlakukan PSBB memang, tapi dengan caranya sendiri menggunakan teknologi digital untuk melacak tracing dan lain-lain gitu. Bagaimana? Gimana? Cuma itu PSBB. Itu jadi, masuk kategori PSBB. Jadi pembatasan sosial yang PSBB yang resmi itu yang ditempel oleh Menkes itu kan yang resmi. Iya. Yang nggak resmi banyak. Jadi boleh. Dan itu cukup sebenarnya dilakukan. Tidak apa-apa dilakukan. Nggak apa-apa. Itu namanya pembatasan sosial berbasis komunitas. Dan memang di dalam WHO itu dalam pedoman lamanya dulu tuh bilang garda terdepan dalam menghadapi pandemi adalah masyarakat. Tapi selama ini masyarakat dilupakan bahwa dia itu yang kunci keberhasilan untuk bisa menekan pandemi ini. Mau dibuat regulasi, mau dibuat macam-macam aturan. Kalau masyarakatnya nggak patuh, ya nggak jalan. Jadi sebenarnya salah dari awal. Tapi kan sekarang banyak juga nih isu-isu bahwa relaksasi PSBB-nya akan dikeluarkan gitu. Ya yang PSBB stempel Kemenkes sama yang bukan lah gitu. Ya, itu kan cuman omongan pejabat. Jadi kan dia terbingung nih. Dia terbingung. Nanti kita tunggu terakhir sutradara bicara apa, dan itulah menjadi yang disebut kebijakan pemerintah. Kalau pembantu kalau ngomong biasalah mereka gosip satu sama lain. Tapi kan masalahnya kemudian banyak yang tadi yang pemain pembantu yang tadi supporting actors dan supporting aktornya itu yang tadi Mas Pandu bilang, kemudian menganulir omongan sutradara. Lah ini kan bingung juga hanya masyarakat. Tapi kan terus dimarahin. Oke. Pokoknya dengan cara apapun harus turun. Itu marahin. Pak Pandu, ini gini nih, kalau seandainya inisiatif itu datang dari masyarakat seperti di rumah aja, mereka tidak keluar kalau nggak ada keperluan untuk beli makanan dan apa-apa gitu. Tetapi kalau ada kebijakan bahwa usia 45 tahun ke bawah itu sudah boleh masuk bekerja, otomatis kantor-kantor mereka akan menyuruh untuk bekerja. Kalau mereka nggak masuk, ya akan disanksi. Gimana Pak? Mau tidak mau kita akan kembali pada kebijakan di DPR atas. sepi tapi nanti ya? Bukan ya? Oh ini yang 11 sektor aja itu ya? Iya 11 sektor, DPR nggak masuk. Ya itu kan ide, itu kan pemainnya itu ngomong di luar skrip gitu loh. Tapi kan tidak terjadi, tidak mungkin kan. Jadi kalau pembantu ngomong tuh jangan dengerin deh. Kita ngomong, sutradaranya ngomong seperti apa. Masalahnya saya masih bingung sutradara yang mana nih, jadi bingung juga. The real sutradara begitu ya. Oke. Nggak, soalnya kan Mas Pandu kan ngomongnya kan kenceng banget, bilang kalau mau relaksasi PSBB ini nggak make sense gitu, nggak masuk akal. Masih berpikir seperti itu, Mas Pandu? Iya, kalau sekarang sih saya masih ngomong seperti itu. Barusan saya berdebat sama satu dirjen, saya marah-marahin dirjen. Soal apa tuh? Ada deh. Nah ada deh. Kasih dong bocoran, siapa tahu. Spill the tea, please. Spill the tea. Jangan ada dusta di antara kita dong, Pak Pandu. Ini saya terlalu banyak bocorin soalnya nih, jadi bahaya juga. Nanti WA saya di-hack loh, kata. Oh iya, jangan sampai WA-nya di-hack. Nggak apa-apa, nanti saya akan turun. Tiba-tiba menyebarkan ini lagi, broadcast ajakan yang aneh-aneh. Kalau ngajakin masyarakat untuk pembatasan sosial disangka memberontak lagi.
Mas Pandu, tapi kan gini, Mas Pandu ini adalah dan teman-teman adalah orang-orang yang kemudian berkutat dengan data. Jadi sebenarnya prediksinya seperti apa sih kalau dari ahli? Kita menyimak nih. Prediksi apa ini? Kita nggak pernah melakukan prediksi dalam waktu tanggal sekian akan berhenti, enggak kok. Kita memprediksi ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau dilakukan dengan serius, maka jumlah kasus yang butuh perawatan di rumah sakit diperkirakan sekian. Terus kita lihat, mampu nggak kapasitas layanan kesehatan kita? Kalau nggak mampu, ya kita harus siap ada kematian yang tinggi. Kalau mampu, kita bisa menekan kematian. Jadi sebenarnya kita memberikan pemodelan itu untuk memberikan masukan pemerintah agar siap. Kita lakukan pada Maret loh. Pada bulan Maret itu ketika pada saat mereka masih baru melakukan deklarasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Oke. Kalau memang paling tidak prediksinya untuk terima kasih Mas Pandu, sehat-sehat, salam untuk keluarga. Nah, ini di akhir perbincangan kita memang kayaknya menguatkan diri bahwa masyarakat memang harus saling menguatkan diri. Betul. Ya. Tidak hanya menahan untuk tidak pulang ke kampung halaman, tapi mungkin tadi kayak Pak Anas bilang, kalau memang khawatir sama keluarganya yang ada di ibu kota atau di kota besar lain, mungkin bisa menggalang bantuan. Jadi semuanya bisa saling peduli dengan cara yang tetap menjaga kesehatan satu sama lain gitu ya. Terima kasih ya Ana ya ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan kamu juga kita semua nggak semakin bingung, nggak semakin pusing. Setelah ini kita bisa menang, betul. Tidak hanya merayakan hari kemenangan, tapi juga menang melawan COVID dengan cara yang terbaik untuk semua masyarakat begitu ya. Oke, terima kasih Nay.